Oke, kita mulai Zoom malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Pak Hari di pembahasan pendalaman materi OSN yang sudah semakin semakin dekat ya. Tanggal 11 tinggal berapa hari lagi? Ini sudah tanggal Hmm, 25 dua ya, puluh. setengah bulan lagi lah. Setengah bulan lagi. Sudah siap berapa persen materinya? Kalau 85%. 85% ya bagus lah. Mudah biologinya apa fisikanya? Mudah biologinya apa fisikanya, Pak Harista? Susah biologi kok. Tergantung babnya, Pak. Tergantung bab. Ya, ya, wes. Kita mulai aja ya. Kita mulai untuk hari ini membahas materi optik, cahaya dan Optik optik. Saya share dulu. daya dan Share bentar. Ya, kelihatan? kelihatan. Oke, bentar nih tak tak maksimalkan biar maksimal. Mana ya? Biar tidak nutupin sebelah mana ya? Gambarnya biar tidak nutupi. Oh, ini aja. Dah. Oke, mulai. Nomor satu, jawabannya apa? Sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 10 cm. Sebuah benda kecil ditempatkan pada jarak 5 cm di depan lensa. Bayangan yang dibentuk adalah, kamu jawab berapa? Ini kata kuncinya ada di lensa cembung ya. Di lensa cembung. Apa lensa cembung bedanya apa? Oh, kok kecil teman ini. Bentar. Nah, kok kecil teman. Lensa cembung maksudnya apa nih lensa cembung? Nah, lensa cembung. Apa maksudnya lensa cembung? Itu berarti jarak fokusnya adalah negatif. Sehingga kalau mau nyari ini, yang pertama kamu pahami, ini jarak fokusnya. Fokusnya adalah negatif 10 karena cermin cembung. Gitu. Ditempatkan pada jarak 5 cm, berarti S-nya adalah 5 cm. Ya, begitu ya. Yang ditanya ada jarak bayangan S-nya, S aksen berapa. Nah, rumusnya apa? Seper S aksen sama dengan seper F dikurangi seper S. Langsung paham ya? Kalau nyari S aksen berarti F-nya adalah seper min 10 dikurangi seper 5. Gitu. Berarti seper S aksen sama dengan disamakan penyebutnya, min-nya naik, ini 10, ini 10, min yang bawah ini naik ke tepi, yang min ini min rumus. 10 ajak ini 2, jadinya seper S aksen sama dengan min 3/10. Kalau nyari S aksen berarti dibalik min 10 dibagi 3. S aksen sama dengan minus 3,33 cm. Nah, yang penting makna dari min apa ini? Ini makna pertama adalah kalau pakai sifatnya adalah maya. Makna kedua adalah kalau min itu di, berarti apa? Kalau cermin cembung, min itu di belakang lensa. Oh, lensa ya. Ini lensa ya. Kalau lensa berarti di depan lensa. Kalau cermin di belakang, di depan lensa. Bentar-bentar. Ini lensa cembung ya, bukan cermin cembung ya. Bentar, ini salah berarti ya. Ini lensa hati-hati ya, beda nih ini. Ini kata-katanya lensa. Kalau lensa cembung itu tidak min ya. Ini Pak Risalah, I'm sorry. Ini kalau lensa ini plus. Min itu kalau cermin ya, cermin cembung itu min. Kalau lensa cembung plus, berarti ini salah. Harusnya ini plus, ini plus. Berarti min, berarti plus satu, min satu ya, ini min satu. Eksakten berarti per satu. Nah, diganti aja. Hmm.
Woi, kena semua. Ini ganti aja. Jadi yang ini min 10, ini saya salah, ini min 10/1. Jadinya min 10. Ini salah, ganti. Ini bukan 3,3, tapi min 10. 10 cm. Eh, min itu maknanya kalau lensa itu bisa berarti maya kalau di depan apa di belakang. Kalau lensa di depan, tapi kalau cermin di belakang. Hati-hati ya, gampang-gampang susah itu. Sehingga kalau di sini jawabannya yang B, bersifat maya, kan bersifat maya itu tadi maya di depan lensa. Mana? Nah ini jawabannya B. Nah, ada pertanyaan silakan kalau mau tanya sebelum dilanjut. Barista Inggar, Syah itu siapa? Syah. Barista paham? Inggar paham? Syah paham? Udah diajari gurunya ya, yang ini ya. Jadi teorinya pokoknya kalau lensa cembung fokusnya plus, kalau cermin cembung fokusnya min. Kebalikannya kalau lensa cekung fokusnya min, cermin cekung fokusnya plus. Lanjut nomor 2. Ya, biar agak cepat. Oh, ini saya naikkan dulu aja. Biar full screen. Full screen. Terus agak dibesarkan sedikit. Nah, nomor 2. Agar bayangan yang dihasilkan lensa konvergen. Perhatikan ini. Lensa konvergen. Itu maksudnya adalah lensa cekung. Lensa cembung. Lensa cembung. Kalau cermin konvergen, cermin cekung. Nah, gitu ya. Pak, agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung maya berukuran 3 kali, berarti M-nya adalah 3 kali. 3 kali. Nah, pertanyaannya 3 kali dan maya ya. Maya, 3 kali dan maya. Maka benda harus diletakkan pada jarak berapa kali jarak fokusnya. Jarak benda sama dengan titik-titik jarak fokusnya. Nah, oke, ini pakai cara cepat aja ya. Kalau ada soal seperti ini, langsung pakai ini aja. Jadi S itu rumusnya F kali 1 plus minus 1/M. Nah, ini rumus cepatnya. Mungkin gurunya belum ngasih, nggak apa-apa, dieling-eling aja. Ini plus itu kalau di soal bayangannya nyata. Nyata, min itu kalau bayangannya maya. Lah kebetulan di soal adalah bayangannya maya, maka pakailah min. Sehingga jaraknya nanti fokus kali 1 dikurangi. Perbesaran 3, 1/3. 1 dikurangi 3 adalah F kali 2/3. Atau boleh ditulis 2/3 F. Dah selesai. Karena ini cara cepat langsung 2/3. Begitu, ada pertanyaan? Itu rumus cepat ya. Kalau ada perbesaran ditanya jarak benda gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Saya serius amat. Oke, lanjut. Siap. Siap. Pertanyaannya, pertanyaannya seandainya di soal kok ditanya bukan S, tapi S aksen. Jangan lupa ini rumus rumus cepatnya beda sedikit ya. 1 plus minus M. Ini tidak pakai seper. Ini kalau ditanya jarak bayangan gitu ya. Kebetulan di soal yang ditanya adalah jarak benda. Makanya pakainya S. Rumusnya pakai seper M. Lanjut nomor 3. Yang hampir sama. Sebuah benda di depan lensa konvergen. Tadi sudah lensa konvergen adalah lensa cembung ya. Lensa kalau lensa cembung. Mana? Lensa konvergen, lensa cembung. Lensa cembung jarak fokusnya plus berarti yang diketahui jarak fokusnya plus 5 cm. Benda diletakkan 10 cm, berarti S-nya adalah 10 cm. Jarak fokusnya 5.
Sebuah cermin konvergen dengan jarak fokus 5 cm. Ini berarti fokus f1 ini nanti lensa, nanti ada f2 fokus cermin. Fokusnya 5 cm juga. Cermin konvergen ini berarti cermin cekung ya. Ini kalau ini cekung. Kalau ini cekung. Kalau cermin cekung, kalau lensa cembung. Ditaruh 5 cm di belakang, berarti ini D. Biar ini jarak jarak dua lensa, jarak cermin dengan lensa atau lensa dengan cermin namanya D. 5 cm. Pertanyaannya, bayangan akhir pada posisi apa? Yang ditanya S. S aksennya double dua kali ya, S aksen. Kalau X aksen tak berarti bayangan pertama. Berarti baru oleh lensa. Kalau oleh cermin berarti double S aksen. Ini garapnya dua kali. Yang pertama kamu nyari S aksen dulu. S aksen itu bayangan oleh lensanya. Rumusnya seper F1 dikurangi seper S. Nah, gitu. Seper S aksen sama dengan seperlima dikurangi seper 10. Ya kan? Jaraknya 10. Berarti seper S aksen sama dengan sep, ini berarti dibuat 2. 2 per 10 dikurangi seper 10. S aksen sama dengan seper 10. Ini masih seper ya, seper S aksen. Berarti S aksen sama dengan 10 cm. Nah, ini S aksen berarti bayangan oleh lensa. Ini oleh lensa. Nah, ini dianggap bayangan oleh cermin. Maka harus nyari ini. D itu rumusnya adalah S aksen ditambah S cermin, SC gitu boleh, S cermin. D-nya kan 5. D-nya 5, S aksennya 10 plus S cermin. Nah, gitu. Berarti S cerminnya 5 dikurangi 10 sama dengan min 5 cm. S min itu berarti bayangan benda maya, enggak apa-apa ini menganggap benda maya. Baru mencari S aksennya cermin atau S aksen double. Mana ini? Berikutnya nyari S double aksen sama dengan seper F-nya F2 punyanya cermin dikurangi seper S cermin. Nah, seper S aksen double sama dengan F2-nya adalah 5 seperlima dikurangi seper min 5. Nah, min dengan min berarti plus seper S aksen double berarti seperlima ditambah seperlima alias 2 per 5. S aksen cermin berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 cm. Nah ini jawabannya. Ketemunya plus. Dan terakhir adalah cermin. Kalau cerminnya cermin konvergen untuk cermin cekung, kalau plus itu berarti di depan cermin. Jadi ini makna dari plus ini di depan cermin. Sehingga jawabannya 2,5 di depan cermin. Tapi di depan cermin tidak ada berarti di belakang lensa. Belakang lensa ya, karena jarak lensa dengan cermin kan 5, 2,5 di depan cermin itu bayangan akhir. Kalau terhadap lensa berarti 2,5 di belakang lensa. Karena di depan cermin pilihannya nggak ada. Bagaimana? Berapa orang ini masih? Masih 3 orang, nggak apa-apa. Semangat. Kayaknya calon juaranya ini. Warista, Inggar, dan Syah. Syah ini, Syah, nama lengkapnya siapa Syah? Coba dibuka mic-nya Syah. Syahdu, Pak. Syahdu. Oh, yang SMP sini ya? Radu Dongkal ya? Satu Dongkal ya? Iya. SMP 1. Oke, oke, oke. Syahdu. Mudah-mudahan sukses semua nih yang aktif di Zoom. Lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 3 termasuk susah ya. Karena ada gabungan cermin dengan lensa. Lensa dulu baru cermin. Kita ke nomor 4. Cahaya polikromatik berwarna putih dapat terurai menjadi pelangi. Nah, proses
penguraian cahaya menjadi pelangi namanya apa? Pelangi namanya apa? Jadi pelangi namanya prosesnya namanya dispersi, ya, dispersi. Ini eling-eling. Bukan bukan pembiasan, bukan, tapi ini namanya dispersi penguraian. Memiliki warna Mejiko Hibinu nih SD juga pernah Mejiko Hibiniu boleh. Dah. Nah, pertanyaannya, jika cahaya diarahkan dari udara ke dalam air, maka pernyataan yang tepat adalah, nah, yang utama gini, kalau misalnya pertanyaan Mejiko Hibiniu itu semakin ke kanan, itu nanti frekuensinya, ini tanda lebih besar berarti makin besar ya. Terus lambdanya, panjang gelombangnya makin kecil. Energinya, energinya makin besar, kecepatannya makin besar. Nah, itu. Geleng-geleng ya. Magico Hibinium semakin ke arah ungu, frekuensinya makin besar, panjang gelombangnya makin kecil, energinya makin besar, kecepatannya makin besar. Nah, dari sini berarti kalau cahaya merah memiliki kecepatan yang sama dengan cahaya kuning, itu salah. Karena semakin ke kanan, kuningnya harusnya kecepatannya makin besar. Yang B ini, yang B, cahaya jingga memiliki kecepatan yang melebihi cahaya kuning. Jingga ada di kiri kuning, berarti kecepatannya lebih kecil. Salah. Harusnya kalau yang ini, V jingga harusnya lebih kecil dari V kuning. Nah, karena ada di kirinya. Cahaya biru memiliki kecepatan melebihi hijau. Nah, ini betul ini ya. Biru ada di kanannya hijau, berarti kecepatan biru lebih besar. Berarti jawabannya C. Nanti konsepnya ini aja. Magic Hibiniu, F-nya besar, lambda kecil, E besar, V besar, V kecepatan. Oke, yang D salah ya. Cahaya ungu memiliki panjang gelombang lebih besar, harusnya lebih kecil. Semakin ke ungu semakin kecil. Hingga jawabannya C. Optik kelihatannya soalnya enggak begitu banyak variasi. Nomor 5. Seorang dapat membaca buku dengan baik pada jarak 50 cm. Jika jarak baca normal 30 cm, maka jarak memerlukan kacamata baca berkekuatan berapa? Kalau di sini ada jarak baca, ini artinya maknanya adalah rabun dekat. Rabun dekat. Rabun dekat itu berarti kacamatanya, kekuatannya kacamata positif. Kacamata positif. Jadi kalau ada pilihan seperti ini, A dengan B jelas salah. Jawabannya harus C atau D. Nah, untuk mencari C apa D, rumusnya untuk rabun dekat, B sama dengan 100 per 30 dikurangi 100 per PP. Nah, PP itu berarti jarak dekatnya. Jarak dekat. Nah, Pak, ada yang di buku tulisannya seperti ini, misalnya 4 min 100 PP boleh nggak? Nah, yang ini boleh, itu menganggap titik dekat normalnya 25 ya. Jadi kalau ini kan titik dekatnya 30. 130 tidak bernilai 4. Kalau pakai 30 pakai yang atas, tapi kalau jarak titik dekat normalnya 25 pakai yang bawah. Karena 100 bagi 25 4. Ya. Oke, paham ya? Jadi yang soal ini harus pakai yang atas. Berarti kalau menghitung, P sama dengan 100 per 30 dikurangi 100 per 50. Nah, itu jarak dekatnya 50. Ini dicorek 10 bagi 5 ini 2. Ini corek 10 bagi 3 adalah 3,33. 3,33 dikurangi 2 berarti 1,33 dioptri. Jawabannya yang D. Itu. Dua rumus ini betul. Betul. Besok. Besok. Loh, loh, kok suaranya double? Kok suaranya double? Bentar. Bentar. Apanya nih? Apanya nih?
Bapak, Gimana? gimana? Itu 100 dapat dari mana ya, Pak? Rumus itu. Rumus itu. Rumus. 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 Suara saya kok double Dan gimana ini? suara saya. Bentar. Oh, Bentar. Oh, kok double? kok double? Coba Farista ditutup. Coba Pak tutup. Double enggak Mas? Oh, Bunda Farista itu yang mantul-mantul ya. Kalau mic apa mic-nya Farista dibuka, suara saya jadi mantul. Tidak apa-apa nanti kalau tanya begitu tanya selesai langsung tutup ya. Tidak apa-apa. Gantian biar tidak mantul. Paham ya ini 100-nya dari rumus. Jadi ini munculnya 4 karena 100-nya dibagi 25. Di buku-buku kebanyakan langsung pakai 4 karena menganggap 30 ini yang akan kadang menjebak siswa. Kalau titik dekatnya 30 harusnya pakai yang atas. Kalau soalnya titik jauh nanti rumusnya nih ya. Kalau soalnya rabun jauh, siapa tahu besok keluarnya rabun jauh, itu rumusnya juga pakai 100. P sama dengan, tapi langsung min. 100 per PR. Gini. Rumusnya tidak pakai 4 depannya nggak usah langsung ini. PR-nya itu adalah titik jauh. Atau jarak terjauh atau titik jauh ya. Titik jauh biasanya ada di soal. Kalau di soal pakainya meter, maka harus dibuat senti, karena 100 itu maknanya adalah 1 meter, 100 senti. Kalau pakai meter sebenarnya ini tidak pakai 100 ya. Kalau satuannya ini jaraknya pakai meter, ini pakai senti. Pakai senti aja semua, biar mudah mengingat. Oke, lanjut nomor 6. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh sebuah teropong, pernah pakai teropong belum? Kalau pakai teropong itu, sifat bayangannya tidak tegak. Ini salah ini. Mana ini? Nih, kalau teropongnya teropong bintang, ini harusnya terbalik. Harusnya terbalik. Kecuali kalau teropongnya teropong bumi, ini tegak karena ada lensa pembaliknya. Ya, khusus teropong bintang harusnya terbalik. Maka ini pernyataan salah. Sebab bayangan akhir yang dihasilkan oleh sebuah teropong bersifat maya. Ini benar. Karena kalau nyata tidak bisa dilihat. Benar. Kalau satu salah, satu benar, maka jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya C gitu. Bayangannya harus terbalik. Hmm. Oke, lanjut nomor 7. Seberkas saya merambat dari medium 1 ke medium 2, kemudian ke medium 3. Ketika memasuki medium 2, berkas saya teramati menjauhi garis normal. Nah, ini ada kata kuncinya menjauhi normal. Jadi benda dari medium 1 ke 2 itu menjauhi normal. Menjauhi normal. Artinya apa? Berarti indeks bias N1 itu lebih besar dari N2. Itu menjauhi normal. Kalau N1 lebih kecil dari N2 mendekati normal. Itu maknanya ya. Kemudian ketika masuk ke medium ketiga, berkas saya teramati mendekati normal. Nah, berarti kan dari 2 menuju 3. 2 menuju 3 itu mendekati normal. Mendekati normal. Artinya apa? Berarti ini N2 lebih kecil dari N3. Kalau digabung berarti yang paling besar yang mana? N1 lebih besar dari N2. N2-nya lebih kecil dari N3. Berarti kalau digabung berarti N3 lebih besar dari N2. Berarti N1. Biar tidak salah. Bentar, bentar. Del. Jadi N2-nya N N tadi apa? N3 lebih besar dari N1. N1-nya lebih besar dari N2. Lain kan digabung ini. N3 lebih besar dari N1. N1 lebih besar dari N2.
Nah, sekarang dari sini coba dilihat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks satu, indeks bias medium satu lebih kecil dari indeks medium 2. Ini salah. Ini salah ini sih. Indeks bias satu harusnya lebih besar. Jika frekuensi indeks bias satu sama dengan frekuensi indeks bias 2, betul. Sinar kalau masuk dari medium satu ke medium 2 yang tidak berubah satu-satunya adalah frekuensi. Berarti nomor 2 betul. Nomor 3, cepat terambat di medium 2 lebih besar dari cepat terambat medium 3. Nah, kalau N-nya besar, berarti ini cepat terambat medium lebih besar. Nah, ini. Bentar. Berarti ada rumus gini, kalau di pembiasan N1/N2 itu rumusnya berarti V2 per V1. V itu kecepatan, lambda 2 dibanding lambda 1. Ada rumus ini tambahan. Sinar masuk dari zat 1 ke zat 2 berlaku ini. N itu indeks bias. N itu indeks bias. Indeks bias. V itu kecepatan. Kecepatan cahaya atau sinar. Lambda itu panjang gelombang. Jadi V dengan lambda itu berbanding lurus. Kalau dari ini 2 ke 3 itu kan N3 itu kan lebih besar dari N2. Itu artinya apa? Berarti V3 lebih besar dari V2 gitu. Itu nomor 3 salah ya. Nomor 3 salah. Panjang gelombang di medium 2 lebih pendek dari panjang gelombang di medium 3. Betul ya? Ini kan berbanding lurus. Berarti ini nanti lambda 3 lebih besar dari lambda 2. Berarti nomor 4 benar. 24 berarti jawabannya yang C. Oke gitu ya. Jadi kalau menjadi normal ini awal dari sini. Dari 1, 2 dan seterusnya ke kanan. Ada pertanyaan boleh dibuka. Kalau sudah tanya tutup lagi ya biar tidak bingung. Parista mau tanya boleh buka terus tutup lagi. Tidak tanya? Syahdu tidak tanya? Inggar tidak tanya? Tidak, Pak. Oke ya, tidak begitu susah. Hanya mungkin hal baru memang perlu perlu diingat-ingat lagi ya. Cara menulisnya gitu. Lanjut ke nomor 8. Sebuah benda digerakkan dengan kecepatan tetap mendekati sebuah cermin cembung. Cermin cembung. Kuncinya cermin cembung. Cermin hal istimewa dari cermin cembung ya. Cermin cembung. Cermin cembung. Yang pertama, istimewanya cermin cembung adalah bayangan selalu maya. Bayangan selalu maya, tegak, diperkecil. Nah, ini selalu ini. Seperti pada spion. Jadi di kaca spion, bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Ya. Dan dan bayangan selalu di ruang satu. Bayangan selalu di ruang satu. Bayangan selalu di ruang satu. Nah, sekarang coba dilihat. Dari jarak yang sebuah benda bergerakkan dengan kecepatan tetap mendekati sebuah cermin cembung. Dari jarak yang lebih besar dari jarak fokus cermin sampai jarak kurang dari fokus cermin. Pada proses ini satu, sifat bayangan berubah dari maya nyata, salah. Karena bayangan selalu maya, berarti satu salah. Dua, bayangan selalu terbentuk di belakang atau dalam cermin, betul. Karena maya itu selalu selalu di belakang, selalu di belakang cermin. Bisa di belakang, bisa di dalam ya nama lainnya. Betul. Bayangan bergerak mendekati cermin dengan kecepatan tetap salah. Karena diperkecil kecepatannya mesti tambah. Diperkecil tidak tetap. Jarak bayangan cermin selalu lebih kecil dari jarak benda ke cermin. Betul. Karena maya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah, jawabannya 2 dan 4. Itu cermin cembung.
Kalau cermin cekung tidak seperti ini. Cermin cembung lebih banyak ketemu di sehari-hari, biasanya di kaca spion sih, jadi kalian harus paham. Lanjut nomor 9. Seberkas putih tadi sudah dispersi masuk ke air. Di dalam air berkas cahaya dapat terus menjadi berkas cahaya dengan warna-warni. Betul ya? Ini tadi dispersi. Dispersi. Nomor 9. Ini pernyataan betul. 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 Pernyataan benar. Berarti benar. Sebab apabila merambat dari suatu medium yang berbeda, maka cahaya dapat berubah arah. Ini benar. Tetapi tidak ada hubungan kalau berbeda cahaya dapat berubah arah. Ini namanya pembiasan atau refraksi namanya. Refraksi. Refraksi. Padahal kalau terurai menjadi warna cahaya namanya dispersi. Berarti tidak ada hubungannya kan? Kalau benar-benar tidak ada hubungannya, maka jawabannya B. Jawabannya yang ini. Karena satu dispersi, satu difraksi atau pembiasan. Oke, paham ya? Nanti sambil dibaca lagi, apa nama dilihat hidup hari kalau lupa, dilihat lagi. Lanjut ke nomor 10. Umar tidak dapat membaca pada jarak normal 25. Ini yang titik dekat normal, berarti SN biasanya bilangnya SN. SN-nya 25. Ini kalau 25 nyari kacamata boleh pakai 4 tadi. Sentimeter. Wah, 25 senti. Oh, jadi SN-nya 25 ya. Jarak dia bisa melihat dengan jelas pada jarak 1 meter. Berarti ini SN-nya 25 cm. Terus PP-nya itu 1 meter. 1 meter atau 100 cm. Nah, ini harus dibuat senti ya. Pertanyaannya kacamatanya apa? P sama dengan berapa? Yang jelas ini kacamatanya harus positif. Positif karena adalah titik dekat normal ya. SN-nya 25. Rumus yang tadi, ini kalau soal ini boleh pakai rumus 4 dikurangi 100 per PP. Nah, ini boleh. Karena SN-nya pakai 25, boleh pakai 4. Berarti 4 dikurangi 100, PP-nya 100. 100 bagi 100, 1. 4 dikurangi 1, 3 dioptri. Hingga kacamata yang pertama nomor 1 betul. Daya kacamata. Kalau daya dioptri. Ya. Kalau jarak fokus berarti kalau misalnya cari jarak fokus, kan ada rumus P sama dengan 100 per F. Berarti kalau nyari F, berarti 100 per P. Nah, 100 dibagi 3, berarti 33,3 cm. Enggak, jawabannya jarak fokusnya 313. Ya, begitu paham? Kayaknya paham, ini mudah kalau ini. Mudah-mudahan mudah, bisa untuk bekal seandainya keluar optik harus benar. Lanjut nomor 11. Seberkas laser merah dengan panjang gelombang lambda dan frekuensi F merambat dari udara memasuki medio transparan indeks biasnya 5/3. Panjang gelombang frekuensi dilambangkan itu. Pernyataan yang tepat mengenai perambatan laser pada medium transparan tersebut adalah yang jelas. Tadi kan ada rumus ini. N1 per N2 itu sama dengan V-nya dibalik. V2 per V1 sama dengan lambda 2 dibagi lambda 1. Ini rumus utamanya ini. Nah, rumusnya ini. Terus di soal itu merambat dari udara. Udaranya berarti N1 dianggap udara. Udara. Kemudian ke medium, N2-nya medium.
medium. Nah, karena udara itu udaranya itu N-nya 1. Di sini N-nya di soal sudah 5/3. Nah, dari sini kelihatan bahwa nanti kalau mau nyari V2, ini V2 ya, misalnya mau nyari V2 ya. V2 sama dengan kan N1/N2 dikali V1. Karena N1-nya lebih kecil, otomatis nanti V2 lebih kecil dari V1 gitu. Karena N1 lebih kecil ini 1/5/3, ya, V2-nya lebih kecil. Kalau frekuensinya sama, V2-nya itu di medium, berarti V medium lebih kecil dari, ya ini, lambda medium lebih kecil juga, maka jawabannya D. Kalau V-nya lebih kecil, otomatis lambdanya lebih kecil, lambda 1. Yang lambda medium, lambda M, lambda 2-nya medium, sehingga jawabannya D. V itu lambda kali F ya, ini yang sebelah kanan ini, yang D, lambda kali F itu maksudnya V1 ini, yang ini V1 ini. Ini adalah V1, lambda kali F. Lanjut, nomor 12. Haris tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas seperti pada kebanyakan temannya. Saat baca, Haris mendapatkan objek pada jarak yang sangat dekat kurang dari 25 cm dari matanya. Setelah diobservasi, ternyata Haris memiliki titik jauh. Nah, kalau titik jauh, itu berarti rabun jauh ya. Ini, perhatikan ini kata kuncinya. Nah, ini. Kalau ada titik jauh, berarti ini rabun jauh. Kalau titik dekat, berarti rabun dekat. Rabun jauh. 4 meter. Berarti rumus yang dipakai nanti yang ini. Min 100 dibagi PR. PR itu titik jauh. Yang cacat PR. Kalau dihitung berarti min 100 dibagi 4 meternya jadikan senti. Ini kan 100 hasilnya 100 senti. Yang 4 meter dibuat 400 senti. Gitu. Nilai hilang. Nah, ketemunya berarti seperempat. Min seperempat dioptri. Atau min 0,25. Dan yang mana? Dioptri. Lensanya kalau min berarti cekung. Min itu cekung. Cekung. Kalau plus berarti cembung. Berarti lensa cekung kekuatannya min seperempat. Min seperempat. Nah, kalau sekarang fokusnya. Yang C itu salah sih. Kalau mau nyari fokus, berarti fokus adalah 100 per P-nya. Ya, berarti 100 dibagi 0,25 min ya. Berarti fokusnya adalah min. Ini kalau kali 100/100, berarti 10.000 dibagi 25. Min 400 cm. Nah, fake min itu hanya menunjukkan lensanya cekung. Fokusnya 400 cm. Jawabannya D berarti. Ada pertanyaan? Masih berapa orang? Wah, masih setia 3 orang. Soalnya hanya ini, memang optik tidak banyak yang ditanyakan, makanya soalnya berulang-ulang. Oke, 13. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 15 cm. Di depan lensa cembung diletakkan benda pada jarak 10 cm. Nomor 13. Lensa cembung, jarak fokusnya positif ya. Lensa cembung positif 15 cm. Jaraknya benda S-nya adalah 10 cm. Yang ditanyakan S aksen. Ya kayak tadi nih. Coba diulangi lagi. Seper aksen sama dengan seper F dikurangi seper S. 1/15 dikurangi 1/10. Disamakan penyebutnya 30. Ini 2 dikurangi 3. Seper S aksen sama dengan min 1/30. Berarti S aksen sama dengan min 30/1. 11 min 30 cm.
Nah, karena 30 cm min, berarti kalau lensa gimana? Berarti S aksen 30 cm karena ini lensa berarti di depan, di depan lensa. 30 cm di depan lensa dan maya karena minus. Jawabannya A gitu. Gampang ya untuk optik, tidak terlalu susah. 14. Bayangan suatu benda oleh sebuah cermin lengkung berjari-jari. Cermin lengkung berarti cermin cekung ya. Cermin cekung berarti jari-jari positif 40 cm. Nah, kalau ada R berarti nyari F. Itu R bagi 2, 20 cm. Perbesarannya 0,4. M-nya 0,4. M-nya 0,4. 0,4 berarti diperkecil. Oh, ini berarti jenis cermin dan jarak antara benda dengan cermin ini belum ada ya. Lengkung berarti belum tentu cekung ya, lengkung. Adalah oh tegak, ada kata tegak itu ya. Ternyata ini kata kuncinya tegak. M-nya itu 0,4 tegak. Tegak itu nama lain dari maya. Kalau maya tegak ini 0,4, kalau kurang dari satu itu diperkecil. Diperkecil. Kalau sudah ada tegak maya diperkecil, ini bisa disimpulkan bahwa cerminnya adalah cermin cembung. Karena selalu diperkecil. Berarti ini kalau cembung berarti R-nya min nanti. Jarak antara jenis cermin dan jarak antara benda. Nah, nyari S-nya ya. Ini harusnya ini min. Min karena cermin cembung. Cermin cembung. Nah, jarak bendanya berarti kamu nyarinya pakai M, ada F, ada M ya. Berarti jarak bendanya kayak tadi M, S sama dengan F kali 1 plus minus 1 M. Berarti F-nya sudah ada 20. Bentar. Terus ini langsung diganti 20 aja. Mana? Pulpen ini mana? Dua jauh sekali ini. Ini 20 langsung, ini 20 kali 1 karena maya berarti min 1/0,4. Berarti 20 kali 1 min 10/4. Paham ya ini? 20 kali 10/4 sama dengan 20 kali ini 4/4 dikurangi 10/4. Berarti S sama dengan 20 dikali min 6/4. Jadi dicorek 5. Berarti S 5 kali min 6. Berarti min 30 cm. Nah, min itu hanya menunjukkan dari cermin cembung ya. Cermin cembung. Cermin cembung dan jarak benda dengan cermin. Oh, ini F min ya tadi ya. Oh, ini F. Bentar, bentar. F-nya bukan 20 ya. F-nya min 40. Ganti, ganti, bentar. Ini ganti. Diulangi, diulangi, diulangi. Ini salah nih. Nah, tapi salah itu. Saya ulangi. Untuk nyari S tadi, S sama dengan F kali 1. Langsung min aja, min 1/M ya. S sama dengan F-nya adalah 20 dikali 1 min 1/0,4. Ini min ya, ini min. Nah, S sama dengan min 20 kali, ini tadi dibuat 4/4. Ini dibuat kali 10 berarti 10/4.
S sama dengan min 20 kali min 6 per 4. Tadi dicoret ini seret. Seret 5. Min 5 kali min 6, 30 ya. Nah, jawabannya 30. Cerminnya cembung, jaraknya 30 cm. Jawabannya C. Ya, ada pertanyaan? Sambil lambekan. Berarti bedanya itu dok, membedakan cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, lensa cembung harus benar-benar paham. Fokusnya plus apa min, kemudian M-nya, perbesarannya bagaimana gitu. Nomor 15. Jika mata normal yang kembali titik jauh tak terhingga dan titik dekat 25, maka seorang tidak memerlukan kacamata untuk melihat benda jauh dan memerlukan kacamata plus 25 dioptri untuk membaca memiliki titik-titik. Berarti karena tidak memerlukan kacamata untuk lihat jauh, berarti titik jauhnya tak terhingga. Nah, titik dekatnya berapa? Nah, berarti ini yang diketahui di soal, berarti PP-nya yang ditanyakan, titik dekatnya berapa? Kekuatannya plus 2 dioptri. Nah, SN-nya 25. Kalau SN-nya 25 cm, tadi rumusnya kekuatan kacamata, itu rumusnya 4 dikurangi 1 PP. Berarti 1 PP sama dengan 4 dikurangi P. Nah, tukar tempat ya, ke kiri 1 PP-nya, P-nya ke kanan jadi min. 1 PP berarti 4 dikurangi P-nya 2. Berarti 1 PP sama dengan 2. Kalau mau nyari PP dibalik berarti. Oh, ini 100 ya, pakainya 100. Tadi 100, pakai 100 saja. 100, 100. Biar senti langsung. Berarti PP sama dengan 100 dibagi 2. Berarti PP sama dengan 50 cm. Jawabannya berarti D. Titik jauhnya tak terhingga, titik dekatnya 50 cm. Karena tidak memerlukan kacamata ketika melihat jauh, berarti titik jauhnya normal atau tak terhingga. Normalnya tak terhingga. Nomor 16, sebuah benda nyata yang tegak diletakkan di depan cermin cekung. Nah ini cara ngapalkannya nih, tak kasih triknya ya. Berarti kalau ada cermin cekung, itu triknya gini, kalau benda di ruang satu, itu bayangan di ruang 4. Di ruang 4. Totalnya 5, 1 tambah 4, 5. Kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Itu cara mengerjakannya ya. Jumlahnya 5. Berarti kalau ada benda di ruang 3, kebalikannya, di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Ruang 2, gini. Kalau ditanya sifat, kalau 1 dengan 4 itu bayangan mesti maya. Bu benda di 1 atau benda di 4 maya, kalau ini nyata. Ini juga nyata. Oh, oke. Maya itu pasangannya tegak. Kalau nyata pasangannya terbalik. Terbalik. Berarti ini terbalik. Nah, maya tegak terus diperbesar, diperkecil, lihat angkanya. Kalau 1 menjadi 4 membesar, berarti ini diperbesar. Diperbesar. Kalau 2 menjadi 3 juga diperbesar. Diperbesar. Nah, ini kalau 3 menjadi 2 berarti diperkecil. Oke, itu cara mengingat-ingatnya. Yang maya itu cuman antara 1 dan 4. Nah, sekarang menentukan di soal ini benda di mana diletakkan di depan sebuah cermin cekung pada jarak lebih besar dari fokus cermin dan kurang dari 2 kali fonjung kemis. Jadi kalau cermin kan gambarnya gini. Misalnya cerminnya cekung ya, cekung berarti kayak gini. Ini F, berarti yang dari sini ke sini namanya F. Kalau 2F berarti di sini 2F. Ini 2F ya, 2F. Berarti ini yang namanya 2F. Ini sampai sini 2F.
Kalau benda di antara F sampai 2F, berarti di sini, ini benda adalah ruang 2 nih. Ruang 2, antara F sampai 2F ruang 2. Berarti kalau ruang 2, nyata terbalik diperbesar. Nyata terbalik diperbesar, jawabannya D. Kalau ruang 1 berarti antara cermin sampai F ruang 1. Dari F sampai 2F ruang 2 lebih besar dari 2F ruang 3. Di dalam cermin ini ruang 4 ini. Ini ruang 4 di dalam cermin. Yang ini ruang 3. Ruang 3. Ah, yang ini ruang 1. Itu pembagian ruangnya ya, jangan lupa. Yang ini cara menghafalkannya. Kalau 1 dengan 4 maya, 2, 3 mesti nyata. Ini lagi nih. Sebuah benda ternyata diletakkan di depan cermin cekung pada jarak lebih besar dari jari-jari. Jari-jari itu 2F ya. Jari-jari itu 2F. Lebih besar dari jari-jari ini. Jari-jari itu R itu 2 kali F. Nah, lebih besar berarti ruang 3. Kalau S lebih besar dari 2F berarti di ruang 3. Kalau di ruang 3 berarti nggak ngapalkannya ini ruang 3 tadi nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil jawabannya C gitu. Itu cara menghafalkannya mudah-mudahan bisa awet di otak. Lanjut 18. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan. Cermin cekung. Berarti positif ya. R-nya 10. Berarti jarak fokusnya separuhnya. Fokusnya R bagi 2. Berarti 5 cm. Agar cermin membentuk sebuah bayangan maya tegak tingginya 5 kali. Berarti M-nya 5 kali. 5 kali maya. Itu ada maya tegak. Berarti maya. Yang ditanyakan diletakkan pada jarak berapa? Berarti S-nya berapa bendanya? Ya kayak tadi rumusnya apa yuk? S sama dengan F dikali 1 karena namanya min seper M. Nah, gitu ya. F-nya adalah 5 dikali 1 dikurangi seperlima. Berarti 5 dikalikan, berarti 4 per 5. 1 dikurangi seperlima, 4 per 5 ya. Kali. Corek limanya berarti 4 cm. Ini kalau bingung berarti 5 kali yang satu dibuat 5 per 5 dikurangi seperlima. Jadinya 4 per 5. Jadi 4 cm di depan cermin. Karena jarak benda selalu positif. Berarti di depan cermin. Jawabannya D. Ketemunya positif S-nya. Oke, cepat karena tidak begitu susah. Rumusnya hanya berulang. 19. Agar besar bayangan yang terbentuk oleh sebuah lensa konvergen, lensa cembung. Konvergen itu cembung. Agar bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung sama dengan bendanya, sama dengan, maka benda tersebut diletakkan di depan lensa pada jarak titik-titik. Kalau ingin ini sama besar ini, sama besarnya, ini kuncinya jarak benda harus sama dengan 2 kali F-nya. 2 kali konjungsi ini sudah ada nih, sama dengan 2 kali F-nya. Jawabannya D. Ini hanya hafalan. Kalau jadi intinya gini loh, saya ulangi lagi. Kalau S lebih kecil dari F itu di ruang 1. Benda di ruang 1. Kalau S lebih kecil dari 2F tapi lebih besar dari F, ini di ruang 2. Benda di ruang 2. Benda di ruang 2. Kalau S lebih besar dari 2F, ini benda di ruang 3. Nah, khusus ada S sama dengan 2F, itu benda benda di benda di titik pusat kelengkungan. Titik pusat kelengkungan. Nah, titik pusat kelengkungan punya sifat nanti bayangannya S aksen sama besar dengan M. Sama besar dengan S. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Itu kalau S-nya 2 kali F. Sehingga jawabannya D.
Oke, satu lagi. Pada suatu percobaan optik diperlukan sebuah berkas sinar sejajar, sedangkan sumber cahaya yang digunakan adalah sebuah lampu yang menghasilkan berkas sinar yang menyebar ke segala arah. Untuk masuk tersebut ini, pakainya lensa ya, ini lensa. Jadi ingin pada suatu percobaan optik diperlukan sebuah berkas sinar sejajar. Sedangkan sumber cahaya yang digunakan adalah sebuah titik lampu. Jadi ini ada titik lampu. 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 Nah, supaya ini kan lensa cembung. Lensa. Nah, supaya dihasilkan sejajar gini, ini jadi ini ada sinar lampu, ada sinar gini. Ini biar hasilnya, aduh, oke, mencolot, tulang. Di sini ada lampu, lampu, lampu mengenai lensa, ini lensa, dia sejajar. Kena bawah sini, dia sejajar juga. Jadi kita akan ini soalnya pada suatu program optik diperlukan sebuah berkas sinar sejajar. Ini hasilnya, hasilnya sejajar. Lah biar hasil sejajar sudah syaratnya, maka lampu posisinya, posisinya, posisinya harus di titik F. Nah, cari yang titik mana? Mana? Terus lensanya, lensanya harus lensanya harus cembung atau konvergen. Konvergen. Lensa konvergen sehingga lampu berada di titik fokus ya. Jawabannya berarti yang C. Begitu anak-anak untuk optik malam hari ini 20 soal kelihatannya tidak begitu susah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Farista bisa mengikuti nanti kalau agak mumet dilihat lagi rekamannya ya. Sahdu gimana Sahdu? Paham? Paham, Pak. Lumayan ya. Oke. Lumayan ya. Oke. Nah, tutup lagi dah Nah, Farista tutup lagi dah, Barista. biar jadi Ya, mantel ya. Oke, kalau paham berarti hari ini cukup sekian dulu. Tidak begitu hanya 1 jam lebih sedikit tidak apa-apa. Yang penting materi tersampaikan semua. Nanti kalau lupa ya dibuka lagi rekaman Pak Hari ya. Ini saya tutup dulu. Oke, rekamannya. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Ketemu lagi. Yang belum apa ya? Jadwalnya yang belum berarti apa? Materi apa? Yang belum apa berarti? belum Kali. apa berarti kali listrik. Oh listrik ya? Ya Oh, berarti listrik ya? Ya berarti Jumat besok listrik berarti. cuma besok listrik berarti. Nah, Listrik. oke Nah, listrik oke, terakhir besok. listrik terakhir besok. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu, Tutup Farista. tutup Barista. Suaranya mantul. Ya, sementara untuk pertemuan malam ini Pak Ari cukupkan dulu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kayaknya minggu depan Pak Ari bahasnya juga hari Senin lagi ya. Pak Ari hari Sabtu juga ada acara. Nanti pembahasannya hari Senin lagi. Tesnya tetap hari Jumat, tapi pembahasannya hari Senin lagi. Oke ya. Terima kasih perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,